menghasilkan limbahnya, kalian buang limbahnya kemana? Perlu diingat ya teman-teman, bahwa limbah laboratorium sebagian besar dapat membahayakan kesehatan tubuh dan juga dapat menyebabkan lingkungan yang tercemar apabila tidak ditangani dengan benar. Limbah laboratorium itu sendiri merupakan hasil dari sisa-sisa ataupun hasil sampingan dari segala aktivitas yang dilakukan di dalam laboratorium. Kemudian, tujuan dari penanganan limbah ini yaitu untuk mengurangi resiko pemaparan limbah terhadap kuman yang dapat menimbulkan penyakit ataupun patogen yang mungkin berada di dalam limbah tersebut. Di mana limbah laboratorium itu sendiri berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu limbah B3, yang kedua limbah infeksius, dan yang ketiga adalah limbah umum. Limbah B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun. Sama dengan namanya, memerlukan penanganan khusus dalam pembuangannya, karena mulai dari konsentrasinya, sifat, bahkan ukurannya dapat membahayakan kesehatan manusia dan dapat mencemari lingkungan. Contoh dari limbah B3 yang sering kita gunakan saat praktikum yaitu asam dan basa. Dalam penanganan pembuangannya dapat dilakukan dengan cara netralisasi terlebih dahulu. Misalnya, kita menggunakan bahan yang bersifat asam, dapat dinetralisasi dengan basa seperti kapur kohor, CaO, atau CaOH2. Begitu pula sebaliknya, apabila kita menggunakan bahan yang bersifat basa, dapat dinetralisasikan terlebih dahulu dengan asam H2SO4 atau HCl. Yang kedua yaitu limbah infeksius. Limbah infeksius ini merupakan limbah yang mengandung patogen seperti virus, bakteri, ataupun jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada inang yang rentan. Contoh dari limbah infeksius ini adalah penggunaan bakteri E. coli yang dapat menyebabkan diare apabila sampai masuk ke dalam mulut atau tertelan. Selanjutnya, ada 3 cara yang digunakan untuk penanganan pembuangan dari limbah infeksius ini. Yang pertama, yaitu menggunakan metode disinfeksi, caranya dengan menambahkan bahan kimia tertentu. Bahan kimia tersebut untuk mematikan bakteri penyebab penyakit yang terdapat pada limbah laboratorium. Selanjutnya baru bisa untuk dibuang. Yang kedua yaitu metode pengenceran atau dilution, dengan cara mengencerkan air limbah sampai konsentrasinya cukup rendah. Setelah itu baru dapat dibuang. Dan yang terakhir yaitu adalah dengan cara penimbunan atau landfill, dengan cara menimbun limbah tersebut di dalam tanah. Yang terakhir adalah limbah umum, yang mana limbah ini tidak membahayakan kesehatan manusia ataupun tidak dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, limbah umum sendiri tidak membutuhkan penanganan yang khusus dalam pembuangannya. Contoh dari limbah umum ini adalah endapan dari kertas saring, kemudian dari gas penggunaan generator, kemudian dari sisa-sisa ekstrak dari tumbuhan yang digunakan dalam praktikum. Penanganan limbah umum ini hanya cukup untuk mengumpulkannya dalam kantong plastik, bahkan akan lebih baik lagi apabila memiliki 2 lapis kantong plastik kemudian diikat dengan kuat. Karena laboratorium merupakan tempat yang rentan akan bahan-bahan yang berbahaya, akan lebih baik apabila kita menggunakan personal protective equipment, dengan nama lain adalah APD atau alat pelindung diri. Adapun alat-alat yang wajib kita gunakan saat berada di laboratorium. Baiklah, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan dan kesehatan bersama dengan cara melakukan penanganan limbah laboratorium dengan baik dan benar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.